Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari tim Creative Problem Solving akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran inovatif Creative Problem Solving. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri Dwi Damayanti NIM 23 dan Ajeng Vita Inggitiawati NIM 19. Oke, selamat menikmati teman-teman. Beberapa subbab yang akan kami bahas dalam video ini yaitu pertama, definisi model pembelajaran Creative Problem Solving, yang kedua, karakteristik model pembelajaran Creative Problem Solving, yang ketiga, kelebihan model pembelajaran Creative Problem Solving, yang keempat, kekurangan model pembelajaran Creative Problem Solving, dan yang kelima, sintaks dari model pembelajaran Creative Problem Solving. Apa sih yang dinamakan Creative Problem Solving atau CPS? Definisi model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS. Model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS merupakan suatu model yang menekankan pada kerja kelompok yang memusatkan pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan kekuatan keterampilan. Dikemukakan oleh Uno dan kawan-kawan pada 2011. Menurut Triyono, 2017 juga berpendapat bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS menekankan pada kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa dituntut aktif sehingga dalam pembelajaran, siswa mampu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang belum pernah mereka temui. Dengan model ini, diharap ketika siswa dihadapkan dengan suatu masalah, mereka dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Hal tersebut dapat dilakukan tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, akan tetapi keterampilan memecahkan masalah juga dapat memperluas proses berpikir. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS itu? Karakteristik model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS menurut Bohan dan Bohan pada tahun 1993, karakteristik CPS dalam pembelajaran matematika ada 5. Yang pertama, membantu mempromosikan jenis diskusi kelas matematika menjadi menarik dan siswa bersemangat untuk bekerja. Yang kedua, yaitu menghadirkan kegiatan yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, efektif digunakan secara individual, kelompok kooperatif, atau sebagai kegiatan diskusi kelas. Yang keempat, memberdayakan siswa untuk membangun pengetahuan di bidang matematikanya. Yang kelima, menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher level thinking. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS. Kelebihan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS menurut Huda pada tahun 2014 halaman 320 yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep-konsep dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir siswa karena disajikan masalah pada awal pembelajaran dan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mencari arah-arah penyelesaiannya. Yang keempat, membuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya ke dalam situasi yang baru. Soimin pada tahun 2014 halaman 57 menambahkan kelebihan model pembelajaran Creative Problem Solving ada 5. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Apakah kalian tahu apa saja kekurangan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS?
Menurut Soimin, pada tahun 2014 halaman 57, kekurangan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS ada dua. Yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode pembelajaran ini. Misalnya, keterbatasan alat-alat laboratorium matematika yang menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Menurut Osborne, dalam Huda pada tahun 2014 halaman 298, sintaks model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS ada 6 langkah. Langkah pertama yaitu Objective Finding. Pada langkah ini, siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Siswa diminta mendiskusikan situasi permasalahan yang diajukan oleh guru dan membrainstorming sejumlah tujuan atau sasaran yang bisa digunakan untuk kerja kreatif mereka. Langkah kedua yaitu Fact Finding. Pada langkah ini, siswa akan membrainstorming semua fakta yang mungkin berkaitan dengan sasaran tersebut. Yang ketiga, Problem Finding. Pada langkah ini, salah satu aspek terpenting dari kreativitas adalah mendefinisikan kembali perihal permasalahan agar siswa bisa lebih dekat dengan masalah sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih jelas. Yang keempat, ID Finding. Pada langkah ini, gagasan-gagasan siswa didaftar agar bisa melihat kemungkinan menjadi solusi atau situasi permasalahan. Yang kelima, Solution Finding. Pada langkah ini, gagasan-gagasan yang memiliki potensi terbesar dievaluasi bersama sehingga menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan. Langkah terakhir adalah Acceptance Finding. Pada langkah ini, siswa akan mulai mempertimbangkan isu-isu nyata dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah. Siswa diharapkan sudah memiliki cara baru untuk menyelesaikan berbagai masalah secara kreatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak simulasi dari Creative Problem Solving. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi persamaan kuadrat. Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 anak. Nanti, setiap kelompok akan Ibu beri lembar kerja yang berisi beberapa persoalan materi persamaan kuadrat yang harus kalian pecahkan. Dalam memecahkannya, kalian bisa mendiskusikannya dengan teman satu kelompok kalian. Untuk di akhir kegiatan nanti, Ibu akan meminta kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Di lembar kerja itu sudah Ibu beri petunjuk pelaksanaannya agar kalian tidak bingung. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik anak-anak, karena tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian duduk berkelompok, tiap kelompoknya terdiri dari 4 anak. Baik anak-anak, Ibu telah membagikan lembar kerjanya, silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Teman-teman, aku kok bingung soal nomor 1 ya. Di sini kan soalnya kan itu 8x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 11. Nah, itu kan kita disuruh cari jumlah akar dan hasil kali akarnya. Sedangkan kalau ini kan pakai pemfaktorannya nggak bisa. Terus kita cari jumlah akar dan hasil kali akarnya gimana? Kan kita harus cari nilai x1 dan x2-nya terlebih dahulu. Itu, Lis. Semisal kita tidak bisa menentukan nilai akar dengan pemfaktoran, kita bisa mencarinya dengan menggunakan cara lain, yaitu bisa menggunakan rumus ABC dan kuadrat sempurna. Untuk menentukan nilai akar, kan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pemfaktoran, yang kedua menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga menggunakan kuadrat sempurna. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ABC atau kuadrat sempurna. Tapi biar lebih cepatnya enak pakai rumus ABC sih, supaya cepat ketemu nilainya. Guys, BTW ada cara lainnya loh dan lebih simpel, lebih enak. Itu ada rumusnya sendiri untuk jumlah akarnya itu kita bisa menggunakan rumus min P per A. Untuk yang jumlah hasil kali akar itu rumusnya C per A. Nah itu kan nanti berarti kan kita tinggal nentuin A, B, dan C-nya dulu sih.
Nah, kalau A kan berarti koefisien X kuadrat, B kan koefisien X, dan C itu kan konstanta. Berarti A-nya itu kalau soalnya 8X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 11, A-nya 8, B-nya negatif 6, dan C-nya negatif 11. Berarti nanti kita dapat jumlah akarnya itu min P per A kan. Jadi jumlah akarnya itu 6/8. Terus untuk yang hasil kali akarnya itu kan C per A. Berarti negatif 11/8. Gitu. Lebih enak dan lebih cepat cara ngitungnya. Menurut kalian gimana? Lebih enakan pakai yang rumus ABC atau kuadrat sempurna atau pakai rumus yang ini? Itu lebih enak dan lebih cepat sih. Jadinya kan kita lebih mudah dalam perhitungannya. Itu lebih enak dan lebih cepat sih. Jadinya kan kita lebih mudah dalam perhitungannya. Tapi ini soal persamaan kuadrat untuk menentukan jumlah akar dan hasil kali akarnya kan ada 4 cara ya. Yang pertama faktoran, rumus ABC, kuadrat sempurna, dan pakai rumus yang tadi itu. Dari beberapa solusi tadi, kita lebih memilih menggunakan yang pakai cara rumus min P per A dan C per A. Di depan siapa guys enaknya? Aldi aja gimana? Yaudah, mau kan? Kamu aja ya. Ya deh, nanti aku yang presentasi. Berarti ini kita dapat kesimpulan untuk penemuan rumus menentukan jumlah akar dan hasil kali akar ada 4 cara. Yang pertama menggunakan pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, yang ketiga kuadrat sempurna, dan yang ketiga pakai rumus yang tadi kan, yang aku jelasin tadi. Iya, seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Aldo, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara menentukan jumlah akar dan hasil kali akar pada persamaan kuadrat. Dari hasil diskusi kami menemukan 4 cara dalam menentukan jumlah akar dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Yang pertama, menggunakan cara pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, yang ketiga kuadrat sempurna, dan yang terakhir menggunakan rumus jumlah akar dan hasil kali akar. Rumus dari jumlah akar adalah min B per A, dan untuk hasil kali akar rumusnya C per A. Dari persoalan yang ada di lembar kerja, yaitu 8x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 11 sama dengan 0, untuk jumlah akarnya adalah 6/8, dan untuk hasil kali akarnya adalah negatif 11/6. Dari kelompok kami lebih memilih menggunakan rumus jumlah akar dan hasil kali akar, yaitu min P per A dan C per A, karena cara perhitungannya lebih efisien dan lebih simpel dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.